Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala. Saja pada hari ini kita kesehatan dan kesehatan menggarakan ujian tesis Saudara Puja Surbakti Adiasa NPM 150120200. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak pertama kepada tim pembimbing. Saudara Puja ini dibimbing oleh saya sendiri dan Bapak Dr. Insinyur Trisna Insanur. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim pembahas. Yang pertama Ibu Profesor Dr. Yunis Sulistiawati, kemudian Ibu Dr. Rusiana Timo MSIE dan Bapak Dr. Eko Nayuda SPMS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sidang ujian tesis tidak diawali dengan presentasi sinopsis hasil penelitian, tetapi langsung memasuki tahap pengujian. Sebelum masuk ke tahap pengujian, akan saya bacakan terlebih dahulu riwayat hidup saudara Puja Surbakti. Lahir di Cianjur pada tanggal 30 September tahun 1997, merupakan putra keberapa? Putra pertama, Pak. Oke. Merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Adelinda Heriana dan Ibu Entin Kartini. Itu, Pak. Oke. Dari berapa bersaudara? 4, Pak. Dari 4 bersaudara. Saudara Puja merupakan suami dari Febrianti Putri Aulia serta ayah dari Pad Muhammad Abkari Adiasa. Menyelesaikan pendidikan dasar dari SD Negeri Ibu Dewi 1 tahun 2009. Kemudian menyelesaikan pendidikan menengah pertama dari SMP Negeri 1 Cianjur tahun 2012. Kemudian menyelesaikan pendidikan menengah dari SMA Negeri 1 Cianjur tahun 2015. Dan pada tahun 2019 meraih gelar sarjana pertanian dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi di program Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Ya. Pada hari ini saudara Puja akan mempertahankan karya ilmiah keduanya setelah S1, yaitu strategi pengembangan kemitraan usaha tani sorghum berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Saudara Puja sudah siap? Siap, Pak, insya Allah. Baik, kita akan memasuki tahap pengujian. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Lis Sulistiawati. Terima kasih Pak Dr. Iwan Setiawan sebagai pimpinan sidang pada sidang ujian tesis ya untuk saudara Husa ya. Selamat ya, pertama-tama saya ucapkan Husa. Terima kasih, Prof. Tahap final ya untuk studi di S2 ini ya. Mudah-mudahan lancar ya sesuai harapan. Oke, sudah direvisi kemarin dari waktu kita ujian naskah tesis UNT. Sudah, Prof, menghilangkan komen-komennya satu persatu. Oke, sudah semua? Atau ada yang belum sebenarnya? Mungkin ada yang terlewat, Prof. Aku lihat sih, aku teliti, aku baca ya. Nah, ternyata apa yang Ibu sarankan ada yang belum, yaitu tadi judulnya apa tadi? Judulnya? Strategi pengembangan kemitraan usaha. Kemitraan usaha, ya, strategi pengembangan kemitraan usaha. Usaha tani sorghum ya? Ya, Prof. Oke. Nah, kalau kita mau mengkaji keberlanjutan, kita perlu tahu kondisi existing-nya nggak sekarang? Perlu, Prof. Ada nggak di urean? Belum banyak sih, Prof. Yang saya tambahkan hanya 2 paragraf.
Oke, ya sebenarnya untuk cerita tentang kemitraan itu ya existingnya ya itu lumayan itu ya kan bisa kita mengacu ke teori-teori tentang kemitraan, partnership kan kemitraan Ya, itu betul. ya jadi polanya seperti apa, nah gitu ya. Oke, coba sekarang pola kemitraannya yang ada sekarang seperti apa? Karena belum ada jadi saya nanya ya. Sebetulnya yang itu udah saya tuangkan, Prof. Jadi pola kemitraannya itu dia tercampur dari dua pola ya. Yang pertama pola yang KOA itu, Prof, kelembagaan KOA. organisasi agribisnis, Heeh. sama yang kedua pola perdagangan umum. Kenapa kok tercampur? Maksudnya tercampur itu gimana? Dicampur Jadi, jadi satu atau sebagian ini, sebagian ini? betul, Prof, sebagian ada yang pola kerjasama yang organisasi itu, sebagian hanya perdagangan umum. Perdagangan Tidak umum. seragam. Oke. Nah, itu dipisah nggak sama FUSA misalnya yang perdagangan umum. Nah, itu kan mesti ada hak dan kewajibannya, gitu kan? Kalau prinsip kemitraan sebagai satu kelembagaan ya, kelembagaan di dalam pemasaran kan ini ya. Ya. Nah, di dalam usaha tani sorghum, nah itu mesti kan ada dua belah pihak ya. Siapa melakukan apa? Nah, jadi dua belah pihak itu yang satu melakukan apa, satu melakukan apa. Yang keduanya itu tadi kewajiban ya, haknya apa. Nah, kemudian sampai kepada nanti penentuan harga oleh siapa. Nah, kemudian diceritakan juga ada nggak sharing cost-nya. Karena itu kan kemitraan itu secara teoritis artinya apa sih? Partnership kemitraan itu yang Rusa tahu? Rusa tahu definisinya seperti apa? Pengertiannya? Definisi kemitraan usaha tani sendiri berdasarkan yang saya baca itu kerjasama antara kedua belah pihak ya, yang saling menguntungkan dan saling mensupport. Oke, ya kerjasama ya. Kerjasamanya itu harusnya terpaksa atau sukarela? Sukarela. Nah, harusnya sukarela ya. Ada teori juga di dalam kemitraan ya, di dalam prinsip kemitraan itu apa? Ada 5 prinsip itu ya. Tahu nggak, Fusa? Prinsip kemitraan pernah saya tuangkan, Prof, kalau tidak salah ya. Apa masih ada atau enggak juga saya. Cuman prinsip salah satunya keterbukaan, terus saling percaya, kemudian berintegritas mungkin, Prof. Sisanya saya tidak menghafal. Hai, ini ujian loh. Ya. Ujian tuh harus teori bakunya ya, teori bakunya ini kan kemitraan, ya kan? Muncul di judul kan. Baru dilanjutkan keberlanjutan gitu kan. Nah, jadi teori-teori kemitraannya harus di luar kepala ya, harus hafal. Jadi ada 5 prinsip ya di dalam kemitraan tuh equality, kesetaraan ya, kesetaraan. Kedua belah pihak itu harus setara. Nah, itu kan bisa dibahas dalam pelaksanaannya di lapangan itu setara enggak dua belah pihak. Kemudian yang kedua tadi sudah disebut ya oleh Husa, transparansi. Nah, transparansi ada enggak dua belah pihak atau masing-masing ada rahasia gitu kan. Kemudian yang ketiga apa? Result oriented approach. Pendekatan berorientasi hasil. Ya, jadi kerjasamanya itu harus semua keduanya saling mendukung untuk memperoleh hasil outputnya ya. Jadi hasilnya harus yang terbaik. Yang keempat itu responsibility, tanggung jawab. Jadi kalau tadi sudah dibagi kewajibannya ini ya, masing-masing pihak harus bertanggung jawab masing-masing. Yang terakhir adalah complementary, artinya pelengkap itu bisa ditambahkan apa ya untuk mendukung tadi proses kemitraan supaya berjalan tadi seperti definisinya ya, saling menguntungkan, saling menguatkan, saling mendukung. Nah, itu yang saya belum lihat baik di
kerjasama apa? Yang pertama kerjasama operasional agribisnis ya, dan satunya perdagangan umum. Nah itu mestinya dibahas lebih detail. Ini cuma 2 paragraf ya. Ya, Prof. Iya. Ya, terus kemudian ini sudah berjalan berapa lama kemitraannya? Dari 2019, Prof. 2019. Nah, ini juga bisa cerita di bab kemitraan existingnya tadi ya, kemitraan yang berjalan tadi itu dinamikanya seperti apa dari 2019, 2020, 2021. Penelitian pusat 2021 ya? 2021 dari pertengahan sampai 2022. Oke, nah paling enggak itu kan ada 3 tahun perjalanan. Nah, apakah kemitraannya itu berjalan semakin mendekati idealis ya, seperti teori tadi saling menguntungkan, saling menguatkan, saling mendukung, atau justru terjadi eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Nah, sebenarnya bahasan itu sangat menarik untuk starting point-nya sebelum bicara berlanjut atau enggak gitu kan, ya kan? Apa gunanya kita bicara keberlanjutan kalau ternyata pada cerita kondisi sekarang, ternyata petani dirugikan, petani dieksploitir misalnya, ya. Nah, itu harusnya ya. Itu sebenarnya yang saya minta, mungkin keterbatasan waktu juga mungkin ya. Tapi kalau bisa karena ini topiknya menarik ya, dan kajiannya, analisisnya juga udah bagus. Kalau bisa itu dilengkapi Musa ya. Baik, Prof. Supaya nanti isinya itu isi tesisnya Musa itu solid gitu ya, lengkap gitu. Jangan sampai bicara keberlanjutan nggak ngerti sekarangnya kayak apa. Betul nggak? Betul, Prof. Ya. Ya, gitu ya. Nah, itu tidak cuma 2 paragraf. Kalau cerita secara tadi dilihat dari tadi prinsip 5 tadi. Nah, seperti apa gitu ya. Kemudian dilihat time series-nya selama 3 tahun itu akan bagus gitu. Jadi dinamikanya seperti apa, trennya gitu ya. Semakin membaik posisi petani, bargaining position-nya atau malah semakin menurun gitu. Ini petani dengan pihak keduanya siapa? Kalau KOA itu koperasi ya? Kalau ada koperasi sama perusahaan juga ada sih, Prof. Jadi dia tidak baku gitu. Ya, ada perusahaan, ada koperasi. Nah, ini bisa dibahas secara terpisah. Kalau yang bermitra dengan koperasi seperti apa gitu ya. Benefitnya apa dari petani. Kalau yang bermitra dengan perusahaan, benefitnya apa gitu. Ya. Jadi prinsipnya kan internal benefit si petani itu harus lebih besar dibanding external cost-nya, gitu. Biayanya, gitu kan? Prinsip ekonomi sederhana kan begitu. Ya. Manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya, gitu kan? Nah, itu kan menarik kalau dibahas sampai di situ, ya. Ya, itu ya. Itu komen saya yang pertama yang mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki oleh Husa ya, karena ini penting karena dengan judulnya fokusnya di strategi kemitraan. Nah, itu ya. Oke, nah kalau sudah, saya mau masuk ke ini penelitian, tujuan penelitian itu kan ada berapa? 3 ya? Ya, Prof. Apa saja itu? Tujuan penelitiannya yang pertama mengetahui kondisi existing subsidi tapi usaha taninya sih kalau itu bukan kemitraannya. Nah, ya itu yang barangkali ini ya usaha taninya bagus juga ya, tapi kemitraannya penting karena tadi ya judul itu kemitraan gitu ya. Bagus ya. Jadi usaha taninya udah lengkap. Nah, gimana kondisi usaha taninya existingnya? Kondisi usaha taninya sih kalau tadi bersinggungan dengan kondisi realistis di lapangan petani antara apa yang petani dapatkan dengan apa yang petani berikan impact-nya itu sebetulnya ada yang memang bisa dikatakan bagus, tapi ada juga beberapa petani yang memang reputasinya kurang baik. Jadi mungkin kalau dipresentasikan
70% petani dapat mengelola usaha taninya dengan baik, 30% lainnya mungkin kurang berjalan optimal begitu. Kok mungkin? Ya, Mungkin apa maksudnya yakin? itu angka perkiraan aja sih, Prof. Oke, ya. Tidak dianalisis itu ya, persentasenya itu ya. Kalau itu ya tidak sih, perorangannya tidak. Oke, oke. Itu kondisi existingnya ya. Nah, kemudian kan membahas juga dari dari segi ini enggak, dari mulai supply input, ya, dari subsistem agribisnisnya Iya, Prof. dibahas enggak? Jadi ya, untuk menganalisis keberlangsungan kondisi existing usaha taninya itu berdasarkan 5 subsistem, Prof. Di situ beberapanya dijelaskan, misalkan subsistem input produksi, kondisinya seperti apa saja. Subsistem usaha tani dijabarkan dari 3 faktor, faktor fisik, faktor ekonomi, dan faktor sosial juga. Kemudian yang subsistem agroindustrinya juga dibahas, dan subsistem pasca panen dan kelembagannya juga dibahas. Oke, dari ke 5 ya, 5 atau 4 yang dibahas subsistemnya? 5 ya, itu paling lemahnya ada di mana untuk pengembangan sorghum? Kalau yang paling lemahnya mungkin di yang pertama, sarana produksi. Jadi kan kita ketahui memang secara teori yang saya baca juga bahwa sorghum itu tanaman yang adaptif dan lain-lainnya. Akan tetapi sarana produksinya dimulai dari ketersediaan benih yang persisten, lalu alat dan mesin pertanian yang memang disediakan sebelumnya itu belum optimal. Kalau untuk yang paling kuatnya mungkin di yang terakhir, Prof, di subsistem kelembagaan penunjang. Jadi sudah banyak akhir-akhir ini lembaga-lembaga baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta sebagai konsumennya secara langsung yang memang mendukung usaha tani sorghum ini. Oke. Ada nggak saran untuk itu? Untuk tadi yang Husa anggap lemah tadi. Sarannya seperti apa? Kalau yang saran yang saya tuangkan di bab 7 itu sarannya masih sangat general ya, Prof. Jadi karena memang keterbatasan space, jadi kayak satu persatu subsistem saya sarankan. Tapi secara lengkapnya memang sarannya itu sama seperti rumusan masalah yang kedua. Jadi dimulai dari yang paling lemah mungkin harus ditingkatkan lagi lebih awal, lebih kuat. Dan untuk yang kuat biasanya polanya itu sebaiknya ditiru. Mungkin subsistem itu bisa kuat karena memang polanya atau cara berjalannya itu dirasa pas dilakukan di petani. Oke, kalau ini agroindustri itu memang sebagian besar belum dilaksanakan ya? Betul, Prof. Jadi dilempar ke perusahaan, makanya yang punya alat mesin-mesin alat-alat itu si konsumen atau perusahaannya secara langsung gitu. Nah, itu ya. Subsistem pemasaran masih strategi ya? Berarti masih di atas kertas, belum dilaksanakan? Betul, Prof. Jadi makanya ada yang polanya ke lembaga perdagangan umumnya seperti itu. Jadi hanya hasil budidaya, jadi hanya gabahnya saja gitu. Langsung dikirim, baik itu lewat tengkulak, koperasi, atau misalkan dia bisa kirim secara langsung. Nah, jadi kesimpulan satu itu kalau saran saya dipisah tadi karena pola kemitraannya juga berbeda kan? Ya, dipisah gitu. Karena kan perdagangan umum sama pola kerjasama operasi agribisnis ya, KOA ya? KOA. Kerjasama agribisnis itu kan beda secara per definisi beda, apalagi implementasi ya. Kalau bisa dipisah antara kedua jenis ini, karena kalau perdagangan umum memang kan tidak ada kemitraannya di subsistem input dan on farm-nya kan. Ya. Dia kan hanya menerima output atau produk sorghumnya aja kan. Betul nggak? Kalau perdagangan umum. Kalau perdagangan umum sih mungkin jadi ada salah satu subsistem yang terlewat mungkin ya, Prof. Jadi mungkin dari 5 itu yang keempat terlewat pengolahan industri. Tapi mungkin kalau usaha taninya masih bisa dianggap ada karena ya subjek penelitian di sini mungkin ada petaninya juga gitu. Nah, itu yang miss bagi pembaca ya, bagi kami, karena kan di
penjelasan tentang kemitraannya nggak jelas itu ya. Nah, jadi barangkali perlu dipisah ini kalau memang polanya ada dua, jadi pelaksanaannya juga dijelaskan. Kalau di perdagangan umum seperti ini, kalau di kerjasama operasional agribisnis seperti ini. Itu saran saya ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya untuk keberlanjutan ini apa sih maksudnya keberlanjutan? Keberlanjutan itu merupakan satu sistem yang dianggap bisa dilakukan atau sustain di masa yang akan datang. Oke. Apakah kemitraan di sorghum ini menurut analisisnya Fusa itu perlu dilanjutkan atau sebenarnya mungkin dari penilaian tadi ya dari aspek sosial, ekonomi dan sebagainya itu sebenarnya tidak berdampak positif bagi petani. Gimana pendapat Fusa? Kalau berdasarkan analisis, dia kan nilai indeksnya itu 48,72 ya, Prof. Artinya bisa dikatakan kurang berkelanjutan. Indeks apa? Indeks apa? Indeks keberlanjutan revis. Nah, ya yang jelas ya, indeks keberlanjutan karena indeks kan macam-macam kan? Indeks harga, ya, indeks gini, ya, indeks macam-macam. Jadi indeks keberlanjutan. Nah, keberlanjutan apa? Revis. Nah, ini ya kemarin yang saya juga waktu nguji ya, memang analisisnya kan dari revis, tapi kan sudah harusnya dimodifikasi kan? Betul, Prof. Itu sudah dimodifikasi sih, ada alur bagannya. Tapi di penjelasan tabel-tabelnya masih analisis revis gitu, benar nggak? Iya, ya, betul, Prof. Masih belum. Ya, jadi ya itu cerita tentang sorghum, tapi judulnya revis, ya kan? Halaman 90 ini analisis revis. Di dalamnya revis ordination, gitu kan? Baik, Prof. Nah, nanti kan aneh, real fisheries. Berarti kan ikan yang real, ya kan? Bisa lihat di halaman 90 ada contohnya. Tapi hampir semua, di semua dimensi seperti itu. Saya kasih contoh satu, halaman 90, lihat. Ya. Oke, ya ini kan nanti jadi jadi lucu gitu kalau nggak boleh menggunakan ya metode yang tadinya digunakan untuk ikan, tapi kan dimodifikasi. Artinya dimodifikasi, disesuaikan. Nah, nanti kalau seperti tabel di 90 ini kan analisis revis. Nah, harusnya kan sudah diakomodasi, disesuaikan dengan komoditasnya. Kemudian di dalamnya coba kalau dibaca ya. Ini kan revis ordination. Terus penjelasannya masih Fisheries Sustainability. Ya kan? Berarti kan keberlanjutan ikan, keberlanjutan perikanan. Betul nggak? Betul, Prof. Ya. Halaman 90 di atas? Ya. Udah. Ini ya, menyadari ya? Baik, Prof. Ya. Ya, ada real fishers. Nah, ini semua tentang ikan gitu ya. Jadi harus dimodifikasi, disesuaikan dengan komoditas yang digunakan. Pasti bisa ini ya, tanda-tanda ini disesuaikan. Nah, itu di semua dimensi ya, 5 dimensi itu masih fish semua ya. Ya, iya. Betul, Prof. Nah, itu kan sama dengan yang kemarin ya. Jadi barangkali ya karena tadi ketergesa-gesaan, tapi jangan sampai ini berlanjut karena nanti diikuti ya. Nanti kalau misalnya ya, kalau insya Allah Fusa lulus, ini kan jadi peninggalan Fusa untuk pasca di pertanian. Nanti ini diikuti oleh adik-adik kelasnya Fusa, semua nanti ikut salah gitu ya. Baik, Prof. Ya, ini semua dimensi ya. Itu masih fish semua ya. Nah, oke ya. Harus sorghum ya. Rep sorghum gitu ya. Kemudian legenda di dalamnya ya, penjelasannya itu juga disesuaikan ya dengan yang diteliti oleh Fusa ya. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan yang terakhir waktu saya
Mungkin ini nanti dibagi sama yang lain ya. Oke. Yang kedua itu apa ya? Yang kedua lupa aku. Nah, tak buka dulu. Yang kedua tentang apa tujuannya? Itu yang keberlanjutan, Prof. Oh, keberlanjutan yang ketiga. Sorry, yang ketiga. Ketiga strateginya. Strategi ya. Oke. Strategi itu apa sih? Strategi itu merupakan cara untuk kita menyusun dan melakukan untuk mencapai tujuan. Kalau kemitraan berarti tujuannya ada itu apa? Yang saling menguntungkan gitu ya. Yang 5 itu mungkin 5 pola. Ya, yang 5 itu ya. Oke, nah itu kemudian gimana strategi yang mempertimbangkan itu? Apa yang mau dilakukan atau strategi apa yang menurut hasil analisis FUSA itu bisa dilakukan? Kebetulan analisis strategi ini tuh pengembangan dari hasil dari keberlanjutan, Prof. Jadi dari kelima dimensi itu diambil beberapa atribut yang sensitif. Kalau tidak salah ada 4 atribut yang sensitif. Ada 12 atribut yang sensitif dari 5 dimensi. Kemudian dari 12 atribut itu dianalisis lagi mana yang memang mempunyai pengaruh yang tinggi dan ketergantungan yang tinggi. Akhirnya didapatkan 4 atribut. Jadi memang belum berdasarkan tujuan kemitraan, jadi baru berdasarkan 5 dimensi keberlanjutannya. Oke. Jadi baru berdasarkan itu ya. Nah, sebaiknya gimana? Apakah strategi yang hanya mengembangkan 5 dimensi keberlanjutan itu tidak mempertimbangkan prinsip tujuan semula kemitraan, itu sebenarnya strateginya udah bagus atau perlu diperbaiki atau perlu penelitian yang lebih baik untuk merumuskan strategi? Mungkin ya, Prof, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk merumuskan 5 prinsip strategi itu. Tapi dari atribut yang muncul sensitif itu pun ada beberapa atribut, contohnya atribut distribusi keuntungan. Mungkin itu juga jadi salah satu poin dari 5 itu, masalah ekonomi. Ya, bagus itu ya. Jadi pusat sudah bisa mendeteksi dan menghasilkan sesuatu yang tadi kurangnya di sini itu ya. Nah, nanti di penelitian selanjutnya mungkin tadi hal-hal yang belum dikaji atau terlewat, belum dikaji oleh HUSA, nah itu perlu diperbaiki atau perlu dilakukan penelitian untuk yang terkait dengan ini gitu ya. Baik, itu Prof. Muncul nggak di saran? Belum sih, Prof. Jadi memang cenderungnya lebih berat ke usaha taninya dibanding kemitraan. Oh, nah itu ya. Lebih berat di usaha taninya ya. Oke, kamu dulu S1-nya apa? Agribisnis, Prof. Oh, agribisnis padahal ya. Saya pikir agroteknologi. Mungkin kalau agroteknologi, maklum mungkin wawasan budidayanya lebih lebih paham gitu ya. Tapi kalau S1-nya agribisnis, mah kita tidak hanya budidayanya kan, tidak hanya saran di budidaya, tapi justru aspek bisnisnya itu. Ya, aspek bisnis dalam kaitannya ini secara simpelnya manfaat ekonominya lah gitu ya, tambahan pendapatannya, keuntungan yang diperoleh ya dari budidaya sorghum melalui kemitraan itu apakah lebih baik atau tidak gitu kan. Kalau misalnya dia nggak usah bermitra saja sudah memperoleh harga yang sama atau bahkan mungkin lebih tinggi, nah apa manfaat kemitraan bagi petani? Itu betul nggak? Betul, Prof. Ya, artinya ya tadi di dalam kemitraan ya manfaat yang diperoleh bagi petani itu apa gitu ya. Itu harus jelas gitu. Kemudian yang terakhir, nah saya lihat ada rumus-rumus itu ya. Tadi aku lihat di halaman berapa ya tadi ya? Di yang analisis perspektif mungkin, Bro. Ya, rumus 1, 2, 3 itu ya. Itu apa sih artinya? Kalau rumus itu sebetulnya bisa dijelaskan nggak? Kalau rumus itu sebetulnya sudah terangkum dalam aplikasi, Prof. Jadi saya hanya input tabulasi data, muncul hasil berupa gambar-gambar. Nah, itu ya. Nah, itu kelemahan
bukan kelemahan FUSA ya, kelemahan anak-anak sekarang ya, mahasiswa sekarang ya, karena toolsnya udah siap, jadi masukin angka, keluar, nggak tahu ini maksudnya apa, gitu kan? Ya, betul, Prof. Nah, itu dari mulai persamaan satu, itu FUSA harus paham. Nah, biasanya ketemu persamaan satu itu di halaman 33. Baik, Prof. Ya. Nah, itu di bawahnya itu diperjelas. Jadi ini kan sebenarnya konfigurasi di dalam meregresi secara Euklidian itu ya. Jadi D-nya apa, X1-nya apa, X2 apa. Nah, itu setiap ada persamaan dalam bentuk statistik atau matematik ya. Nah, itu di bawahnya ada penjelasan. Ya, penjelasan. Jadi keterangan. Oh, ini D itu sama dengan ini, biasanya satu spasi kecil gitu ya. Ya, betul. Nah, Z itu ini, Y ini, X ini. Kadang ada X1, X2, X1-nya apa, X2 apa. Nah, kemudian termasuk di persamaan kedua, itu kan ada alfa, ada beta, ada theta, ya, ada E. Nah, itu apa? Nah, itu harus ya. Kalau kamu baca di jurnal-jurnal ya, itu pasti ada penjelasannya di bawahnya apa itu. Ya. Persamaan 2, persamaan 3 ya. Baik. Nah, ini harus ada penjelasannya. Dan meskipun nanti sudah masuk ada toolsnya, tapi secara logikanya harus paham ini sebenarnya ini ngitung apa sih persamaan 1, persamaan 2 ngitung apa sih, persamaan 3 ngitung apa, kaitannya apa nanti dengan RMS-nya dan sebagainya. Sampai dengan indeks keberlanjutannya. Nah, itu harus paham ya. Baik. Nah, jangan sampai pokoknya nggak tahu saya masukin angka keluar kok gitu, jangan ya. Ya. Harus paham ya, harus memahami secara secara hubungan matematisnya, terus kemudian ya paham rumus itu untuk apa. Baik. Saya kira itu saja Bu saya. Ya, terima kasih, saya kembalikan waktu Pak Dr. Iwan. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Sulistiawati atas pengujiannya. Selanjutnya, kesempatan pengujian kedua diberikan kepada Ibu Dr. Luciana Trimo, MSI. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang. Ini mohon maaf, ini suaranya ternyata agak ini dengan hujan. Ini hujan besar di rumah saya, jadi mohon maaf kalau mengganggu ya, kalau mengganggu. Jelas tapi Bu? Pelaksanaan sidang ya. Alhamdulillah Jelas. kalau begitu. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Baiklah, selamat ya untuk usaha ya. Terima kasih Ibu. Akhirnya sampai pada taraf ujian teksis ya. Tadi udah banyak oleh polis ya, tapi walaupun demikian masih ada beberapa ya. Ini judulnya kan usaha tani ya, usaha tani sorghum ya. Betul, Prof. Usaha tani sorghum, tapi di dalamnya lebih banyak bicara soal agribisnis nih. Judulnya kemitraan dulu sih. Iya, kemitraan. Strategi kemitraan. Tapi kemitraan usaha tani. Kenapa nggak kemitraan sorghum dalam atau agribisnis ini ya katanya ini, karena kan kemitraan usaha tani berarti tekanannya kan kepada bagaimana mereka memproduksi. Kalau kita lihat sistemnya ya, keterkaitan itu adalah usaha tani keterkaitan dengan pengadaan sarana produksi lalu sampai ke pemasaran, nggak sampai ke pengolahan hasil kan? Pada pelaksanaannya memang belum, Prof, tapi ada beberapa sih sebetulnya yang memang dilampirkan juga gambarnya. Iya, itu kan waktu UNT kemarin pernah disinggung-singgung ya, pernah saya singgung betul, gitu ya. Betul. Iya gitu, karena ini ada kaitannya dengan gambar, boleh dilihat lah ya. Di sini pada gambar berapa ini? Boleh dibuka ya, pada gambar 6.4 ya, itu ya. Oke, di situ ada subsistem pengolahan, ya, pengolahan hasil ya di sini. Nah, jadi lengkap ada subsistem semuanya ya, dari pengadaan, kemudian
sistem usaha taninya sendiri, subsistem usaha tani, kemudian pengolahan ya. Nah di sini ada nggak mencakup nggak ke sistem pengolahannya? Kalau sistem pengolahan yang gambar bertabel warna abu, Bu, yang sistem pengolahan dan industri hasil pertanian agroindustri hilir Hmm? tercakup sih sebetulnya. Jadi memang kajian strategi ini tuh muncul berdasarkan bab 4 pertama itu membahas kondisi existingnya seperti apa. Kemudian ada beberapa atribut yang memang masuk ke dalam subsistem pengolahan ini, dan akhirnya muncul 2 ekspansi plan untuk 3 tahun ke depan gitu. Salah satunya kajian kelayakan produk sama diversifikasi produk mungkin. Oke. Kalau pengolahan, nanti siapa yang melakukan pengolahan kalau emang ini akan dimasukkan? Siapa yang melakukan pengolahan hasilnya? Sejauh ini sih petani juga ada beberapa yang sudah. Jadi memang diversifikasi produk ini tuh jadi isu yang sering dibahas oleh petani mungkin, Bu. Dalam salah satunya misalkan ketika mereka memperkenalkan sorghum itu dengan membawa banyak jenis produk dari olahan sorghum. Dengan berbagai bahan bumbu. Jadi apa? Jadi produk olahan makanan utamanya sih itu. Tapi kalau misalkan yang dibahas di salah satu pola kemitraan, contohnya misalkan kalau untuk perusahaan sih dia tidak banyak mendiversifikasi produk ya, karena memang perusahaan sendiri sejauh ini yang memang daya serapnya paling banyak itu kan di perusahaan pakan. Jadi kalau pakan hanya ada 2 produk yang digunakan. Kalau untuk perusahaan, Bu, jadi memang diversifikasi produk ini tuh difokuskan sama petani gitu. Jadi perusahaan tidak mengembangkan diversifikasi produk. Kalau memang akan membuat kerangka roadmap-nya itu ya, berarti seharusnya apa yang ada di sana, kemampuannya atau potensi untuk tadi disebutkan mengolah ya, mengolah hasil, kemudian diserahkan kepada perusahaan yang mau menerima hasil olahannya, kemudian memasarkan, itu sah-sah aja ya. Waktu itu udah pernah tanya kan, ini usaha tani atau agribisnis ya. Nah itu kan yang terjadi kemitraan di sini kan dari nggak diolah kan hasilnya. Enggak sih kalau di kementeriannya. Enggak kan ya. Nah itu tadi ya, makanya gambarkan dulu nih kondisi existingnya tadi ya. Jadi mereka hanya sampai tidak melakukan pengolahan. Sehingga kalau misalkan melakukan pengolahan itu nanti akan menghasilkan olahan apa kan begitu ya. Ya, betul. Nah ini bisa menjadi diversifikasi produk. Kemudian mitranya siapa? Kan gitu ya. Baik. Mitranya siapa nih? Ya, mitranya siapa yang akan menampung hasil olahannya? Oh, itu akan dimasukkan di gambar 64, berarti ini mereka harus terkait dengan apa nih? Dengan siapa nih? Kaitannya sih mengenai diversifikasi produk ini betul Bu, belum saya jabarkan secara lanjut antara siapa yang melakukannya dan akan diarahkan kemana mungkin ya off-takernya. Nah, Tapi coba lihat di pelakunya ya. Berarti pelakunya harus gimana nih? Siapa yang menampung nih nantinya? Lebih ke perusahaan pengolahan mungkin, Bu. Nah itu ada nggak di sini? Belum. Nggak ada. Memang kalau lembaga terkait, lembaga pemerintah ada nih perindustrian ya, perindustriannya ada ya, tapi pengusahanya siapa? Ya ini Ibu cari-cari nggak ada gitu ya. Kalau memang akan memasukkan ini, dan tadi katanya akan alangkah baiknya kalau melakukan juga diversifikasi usaha, yaitu dengan melakukan pengolahan. Ada nggak ceritanya di pembahasan diolah menjadi apa aja? Ada sih Bu, kalau di pembahasan, tapi tidak terlalu banyak. Itu ya, kalau memang akan dimasukkan di dalam roadmap ini, coba tolong ya nanti masukkan agroindustri apa yang mungkin bisa dikembangkan di pedesaan ini, yang dimana diharapkan bisa menyerap tenaga kerja kan begitu ya. Dan kemudian bisa melakukan kemitraan dengan siapa? Tadi dengan pengusaha-pengusaha pengolah ya, bisa menyediakan bahan baku bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ini kan produknya sorghum ini. Halo? Ya, Bu. Iya. Oke, ya itu ya. Kemudian
dari apa permasalahan ya. Tadi kan ini intinya kemitraan ya. Betul, Bu. Intinya kemitraan. Tapi dalam identifikasi masa nomor 1 lebih menekankan kepada Usaha tani. kegiatan usaha tani. Ya, seharusnya tidak hanya ini. Waktu itu kan saya pernah ya mengatakan ini harus ditambah bagaimana berjalannya kemitraan yang sudah ada. Ya, kemitraan antara petani sorghum dengan para mitranya kan begitu ya. Belum dirubah ya. Ada di bab yang lain itu. Nah, enggak dalam identifikasi masalahnya. Ya, kalau identifikasi masalah nomor 1 ini kan belum memperlihatkan judulnya. bagaimana berjalannya. Iya kan? Enggak, dalam identifikasi masalah nomor 1. Ya. Yang Betul enggak? betul Bu. Belum di. Ya, baru hanya mengatakan bagaimana pelaksanaan pengembangan atau yang berjalan usaha tani yang ada di daerah penelitian kan begitu. Tapi bagaimana kondisi kemitraan yang sedang ada itu enggak ada ya, belum ada. Oke, kalau tadi tulis mengatakan prinsip tanyakan fungsi kemitraan itu ada 4 ya. Tadi tulis katakan 5. Kalau itu ini bukan prinsip tapi kegiatan atau fungsi-fungsi yang sedang berjalannya suatu kemitraan. Itu apa saja? Fungsi kemitraan yang pertama menghimpun para petani. Ada 4. Karena ini namanya kemitraan ya. Iya. Fungsi yang pertama menghimpun para petani untuk dapat menyelaraskan dari mulai kegiatan teknik budidaya sampai ke rencana tujuan pengolahan. Kemudian fungsi yang kedua mungkin bersama-sama memperkuat keberlanjutan kemitraan usaha tadinya atau misalkan eksistensi dari komoditas sorghum ini. Ini kegiatannya. Ya, gimana? Dengan mitra itu dilakukan karena apa? Kemitraan ini mungkin dilakukan. Kegiatannya, fungsi yang harus berjalan. Fungsi yang harus berjalan di kemitraan usaha tani ini yang pertama. Yang pertama, iya, saya bermitra dengan dia lebih kuat. Supaya apa? Biasa ada bantuan apa? Yang pertama. Bantuan program mungkin. Petani ini kan bermitra dengan pengusaha. Ya, program apa? Bantuan modal. Betul. Bantuan modal. Penghimpunan modal. Bantuan modal. Bisa dalam bentuk uang. Sarana produksi. Ya, bantuan modal bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk sarana produksi, kan begitu ya? Ya, betul. Kan gitu ya. Lalu kedua apa? Yang pertama. Pengusaha melakukan apa selain bantuan modal selanjutnya? Melakukan supaya bisa berjalan. Supaya bisa berjalan mungkin melakukan ini melakukan apa? Penghimpunan pemasaran. Jadi bagaimana caranya memasarkan produk secara bersama-sama gitu. Atau sosialisasi mungkin. Betul. Ya, sosialisasi apa? Sosialisasi komunitas barunya ini dari mulai pengenalan teknik budidaya dan juga mungkin supaya bisa petani mengadopsi, bisa memproduksi dengan baik. Si pengusaha melakukan apa ini? Semua sesuai, begitu ya. Ya, melakukan itu sosialisasi teknik budaya misalkan secara standar operasional tersebut. Ya, melakukan pembinaan ya. Lalu ketiga fungsinya. Tadi pemasaran ya. Pemasaran. Udah ya. Lalu yang terakhir nih. Yang terakhir pemasaran melakukan apa? Melakukan pengolahan atau pengembangan produk. Ya, atau penampungan hasil kan begitu ya. Gudang. Kalau kerjasama dengan mitranya yang pengolah ya, yang bergerak di bidang agroindustri, dia pasti akan melakukan atau menerima bahan baku dari petani lalu mengolah kan begitu ya. Atau bersama-sama dengan petani dia mengajarkan atau membina bagaimana cara mengolah supaya mereka bisa melakukan
kan diversifikasi usaha kan begitu ya. Ya, Oke. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Di dalam kerangka pemikiran ya, di dalam kerangka pemikiran. Ini kan untuk supaya dia berlanjut, maka setiap dimensi katanya harus dilihat kan begitu ya. betul, Bu. Dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, lingkungan ya. Mana yang paling menentukan dari semua dimensi ini agar keberlanjutan sorghum ini bisa berjalan dengan baik atau terlaksana? Kalau menurut saya dimensi yang paling menentukan itu dimensi ekonomi, karena kita ketahui sorghum sendiri kan ini merupakan komoditas baru, artinya ketika kita mensosialisasikan komoditas sorghum ini pun orientasi pertama dari petani adalah seberapa banyak sih hasilnya gitu kan, atau seberapa banyak pendapatan yang akan dia dapat ketika dia membudidayakan sorghum di lahan yang mereka punya. Sesuai juga mungkin tadi dengan salah satu dari 5 pola kemitraan usaha tani yang mengenai profit oriented approach gitu. Jadi memang kadang kalau kita bicara keberlanjutan juga, misalkan jika dimensi ekonominya ini dirasa tidak menguntungkan atau misalkan tadi tidak berkelanjutan, memang itu jadi penentu atau jadi masalah yang paling utama yang harus diperhatikan lebih awal. Itu daya tariknya ya, daya tarik petani sehingga dia mau melakukan, ya kan gitu ya, melakukan usaha menanam budidaya sorghum. Oke. Lalu di dalam tulisan ini itu juga melihat nih ya, katanya ada KOA, kerjasama operasional agribisnis, dan ada pola inti plasma. Perdagangan. KOA ini berjalan atau kemitraan antara siapa dengan siapa nih? Kalau KOA sendiri, jadi kan itu terbagi menjadi 2 tipe ya. Yang pertama, kalau yang KOA dia sistemnya yang ada yang bersama perusahaan, kemudian ada juga yang bersama koperasi. Jadi koperasi ini tuh jadi pihak penengah. Jadi tidak semua program kemitraan itu ada koperasinya, tapi semua program kemitraan pasti ada perusahaan dan petaninya gitu. Jadi hubungan antara petani dengan koperasi ini hubungannya adalah KOA. KOA dan perusahaan 3, jadi ada 3 titik. KOA. Ya, KOA. Kalau dengan perusahaannya? Perusahaan KOA juga, Bu, kalau dengan perusahaan. KOA juga. Ya. Dalam hal apa KOA-nya? Kalau koperasi kan jelas dia akan menampung hasil dari itu ya. Ya, betul. Kemudian yang memberikan dana yang tadi 4 tadi siapa? Yang memberikan dana, jadi memang meminjami dana siapa? Yang meminjamkan dana yang saya ketahui juga ada dari beberapa sumber, misalkan dari koperasi sendiri, dia sih sebetulnya tidak memberikan sumber dana secara langsung, dia lebih memberikan referensi pihak ketiga. Kemudian kalau dari perusahaan, dia kadang bisa memberikan sumber pendanaan secara langsung. Kalau pembinaan usaha taninya oleh siapa? Kalau pembinaan usaha taninya di koperasi aja, bukan itu. Jadi yang saya ketahui juga bahwa si perusahaan ini tuh dia sebelumnya punya divisi pengembangan untuk kemitraan usaha tani untuk pakannya. Nah, jadi yang saya ketahui juga bahwa si divisi ini tuh dia mendelegasikan beberapa tugasnya kepada koperasi ini. Jadi memang koperasi ini juga merupakan bagian dari anak buah dari program si perusahaan ini. Gitu. Tapi memang tidak berhubungan secara lembaga hukum secara langsung. Jadi memang bisa dikatakan mandiri-mandiri, tapi koperasi ini tuh jadi harapan bahwa perusahaan tidak usah memiliki divisi kemitraan usaha tani. Kalau yang inti plasma itu siapa dari siapa? Apa itu inti plasma itu? Arti kemitraan inti plasma. Intinya siapa? Plasmanya siapa? Kalau inti plasma dari koperasi sama petani mungkin.
Tadi Kabulis katanya perdagangan, apa ya ngomongnya gitu. Kalau di sini KOA ya itu udah dengan tadi ya. Kalau KOA kan hanya operasional aja ya, secara operasional tentang budidaya segala macamnya ya. Kalau untuk inti plasma, siapa menjadi inti, siapa menjadi plasmanya? Yang intinya itu Bu, jadi koperasi juga dia punya lahan pertaniannya sendiri. Jadi dia bukan hanya sebagai pihak penengah, tapi dia juga salah satu pihak yang membudidayakan gitu. Jadi dia disebut inti. Jadi contohnya misalkan saya jelaskan juga ada kurang lebih 7-8 orang yang dia memang lahan garapannya cukup luas. Nah, itu biasanya disebut petani inti, dan petani plasma itu petani-petani kecil yang ada sebagian menginduk kepada beberapa petani dan koperasi, ada juga yang memang melakukan penjualan secara langsung. Kalau dengan perusahaannya, Kalau dengan sifatnya seperti apa? Apakah hanya dagang aja, hubungan perdagangan aja, atau gimana? Ada yang secara umum sih, kalau misalkan saya lihat transaksinya dia sifatnya hanya perdagangan aja, jadi tidak ada ikatan MOU yang lebih antara petani kecil dengan perusahaan. Tapi untuk masuk ke perusahaan sendiri biasanya dia menggunakan yaitu nama-nama petani inti gitu. Jadi ibaratnya ada list nama PO. Jadi siapa aja yang masuk dan Ada siapa di dalam pembahasannya. Kalau itu belum sih Bu, secara detail. Tuh ya, jadi ada keterkaitan. Maka waktu Ibu masih ingat banget waktu UNT ya, tolong gambarkan ya keterkaitan satu sama lainnya kan begitu ya. Kemitraannya seperti apa? Itu gambar aja dalam satu bagan ya. Kemudian dengan koperasi seperti apa? Kemudian dengan perusahaan lain itu seperti apa? Jadi jelas ya, ya. Disebutkan oleh Fusa campuran apa maksud campuran nih ya. Jadi belum jelas di dalamnya, karena mengapa demikian ya, seandainya nanti lulus ya, misalkan yang baca kan bukan hanya kita aja dalam tim ini ya, dalam ujian ini, tapi juga nanti adik-adik kan ikut membaca ya, itu ya. Baik, kemudian ini tadi sudah disinggung oleh Ibu Lis, tapi Ibu ada hal yang kurang nih, makanya maaf nih Ibu mengulang lagi ya. Baik, nomor satu ini apakah belum menjawab ya kan? Yang mana Bu? Benar nggak? Ini bentuknya kesimpulan atau bukan nih? Oh, yang kesimpulan satu ya? So. Iya, itu nomor satu, kesimpulan satu itu kesimpulan bukan? Ya. Masih secara umum sih Bu, gambarannya memang karena banyak. Kan kalau kesimpulan itu kan menjelaskan, bukan meringkas ya. Jadi gimana? Apakah kemitraannya sudah berjalan baik atau enggak? Kan begitu ya. Sudah berlancar jalan enggak? Itu nanti karena mendukung ke berkelanjutan kan begitu ya. Jadi sudah berjalan dengan baik enggak ini si kemitraannya yang ada di petani sorghum ini. Kalau sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, ini terlihat dari A, B, C. Begitu aja sudah. Ya. Baik Bu. Lalu yang ini membuat pertanyaan nih di kesimpulan nomor 1. Pengelolaan tanaman terpadu, apa itu sama dengan GAP? Kesimpulan 1 ya. Apakah sama nih konsepnya pengelolaan tanaman terpadu dengan GAP? Nanti pertanyaan bisa dilanjutkan lagi. Apa itu pengelolaan tanaman terpadu? Apa itu GAP? Apakah sama? Kalau sama, di mana letak kesamaan? Kalau beda, di mana letak perbedaannya? Kan begitu ya? Baik. Ayo, akan dipertimbangkan kembali. Iya, nah, itu pertanyaannya ya. Nah, jadi jangan sampai kita membuat suatu kalimat ambigu ya. Nah, ini menggelitik ini untuk kesimpulan nomor 2 ini ya. Ini kan hasilnya dari analisis kan? Betul, yang nilai indeks. Lanjutkan.
Sekarang kenapa KUSA bisa mengatakan bahwa nilai indeks keberlanjutan hanya menunjukkan kondisi sesaat, sehingga dinamika yang terjadi tidak dapat digambarkan, dikatakan menunjukkan kondisi sesaat. Skor-skor yang sudah dihitung ini hanya sesaat. Berarti nggak bisa dong memprediksi yang akan datang. Jadi mungkin berdasarkan strategi dalam roadmap ini, Bu, Fuja sendiri mengkalkulasikannya sesaat di sini itu didefinisikan selama 3 tahun mungkin, karena memang kondisi kemitraan yang sudah berjalannya sebelumnya 3 tahun dianalisis, dan mungkin hasil analisis ini juga akan berjalan untuk 3 tahun ke depan. Jadi dalam jangka pendek. Apa yang bisa mengganggu nilai indeks keberlanjutan ini? Jenis atribut yang digunakan sih, Bu, misalkan kayak contoh di atribut ekonomi, misalkan salah satu atribut yang dianalisisnya adalah kesetaraan atau sharing cost atau sharing profit, sharing profit. Nah, misalkan kalau kondisi sharing profit ini kan dia sebetulnya bisa jadi berubah-ubah ya. Di awalnya mungkin di tahun pertama petani merasa diuntungkan dari sharing profit ini. Nah, sering berjalannya tahun biasanya sharing profit misalkan ya terjadi penurunan harga atau tidak terjadi peningkatan harga dibandingkan dengan peningkatan kos produksi misalkan. Itu sesaat ya, sesaat ya. Nah, belum memperhitungkan dinamika dari kondisi yang seharusnya kan. Nah, itu bisa dipakai untuk memprediksi. Mungkin yang dimaksud dinamika sendiri kan karena ya yang melihat perspektif itu. Dinamika sesaatnya itu berarti. Ya, kalau perspektif itu kan sudah mempertimbangkan berbagai kondisi ya. Nah, itu sudah mempertimbangkan berbagai kondisi. Kalau kondisinya dalam seperti ini, apa yang terjadi? Kemudian adanya perubahan, apa yang akan terjadi? Begitu kan ya? Betul, Bu. Jadi emang dari perspektif ini, kondisi yang Puja jabarkan lebih lanjut ini kan kondisi pesimis, gitu, berdasarkan tabel pengklasifikasian. Artinya masih banyak hal-hal yang lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini kan begitu ya. Ya, pergerakannya belum kelihatan sekali kan untuk karena hanya sesaat ya. Nah, kalau hanya sesaat berarti harus ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya dinamis kan begitu ya. Betul. Oke. Udah kelihatan tegang nih usaha. Itu mah. Santai, Bu. Ya udah, cukup sini aja ya. Selamat ya, saya. Ya, makasih, Bu. Terus masih ada pertanyaan lainnya lagi, tapi udahlah ya. Baik, Bu. Nanti ditunggu koreksi di komentar. Iya. Begitu Pak Ketua Sidang, nuhun. Amento panas. Baik. Ya, rusaknya. Baik. Atau nuhun Bu Lucy. Mangga jam 2 masih ada lagi nih. Sur Dharma. Baik. Kesempatan pengujian selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Eka Purnayuda. Ya, mangga. Siap Kang Iwan. Atur nuhun Pak Iwan. Katinga ada sih. Aya. Ya, Puja, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, baik. Saya nggak lama lah Puja nih nanya-nanya nih ya, sedikit Baik. aja ya. Ada beberapa hal. Yang pertama Puja, kamu kan berbicara tentang strategi ya? Betul. Betul Puja? Betul, Pak. Halo? Halo. Ya, juga ya. Mami, ya, Mami. Oh iya tadi. Oh, mana itu teh? Sekarang.
Halo Kang Iwan, punten terlempar dari Zoom. Ya, enggak. Ya, mangga lanjut. Ya, Puza, kamu kan berbicara tentang strategi ya. Ya, Pertanyaan Pak. pertama saya, apa sih strategi itu, Puza? Strategi itu merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang dituju, Bang. Upaya untuk Upaya yang direncanakan atau dilakukan untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan ya. Bedanya strategi sama perencanaan apa? Bedanya kalau perencanaan mungkin proses, Pak. Kalau strategi orientasinya ke hasil. Strategi orientasinya hasil. Tapi bukankah strategi juga ada prosesnya? Betul, Pak. Kalau strategi. Jadi bedanya apa? Strategi sama perencanaan. Kalau perencanaan mungkin hanya yaitu tadi hanya bicara di proses. Kalau strategi mungkin berbicara perencanaan atau proses beserta hasil yang ingin dituju. Hasil. Apakah dua-duanya juga ada hasil yang dituju? Perencanaan ada juga sih, Pak. Ada ya. Oke. Nah, dalam strategi sebenarnya bagian dari perencanaan ya. Jadi strategi itu bagian dari perencanaan. Jadi suatu hal yang tidak apa ya, suatu hal yang bagian dari bagian lain. Jadi strategi adalah bagian dari perencanaan. Di sana ada prosesnya, ya. Di sana ada tujuannya, di sana ada caranya, ya. Nah, Puja, suatu strategi yang baik itu harus memiliki beberapa indikator. Ya. Kamu pernah dengar indikator SMART tidak? Pernah tapi selintas, Pak. Enggak secara Nah, pernah dengar? pernah. Nah, apa yang sedengar kamu deh? Apa itu SMART? Yang strategical, terus measurable, apa ya, adaptif, lupa Pak. Oke, S-nya adalah spesifik, ya. Spesifik. Apa kira-kira spesifik itu, Puza? Dan kaitkan dengan strategi yang kamu mau capai ya di tesis kamu. Spesifik itu jika dikaitkan dengan yang sudah saya jelaskan, mungkin pembagian strategi atau pembagian perencanaan secara detail, Pak. Artinya siapa yang akan melakukan strategi ini dan kapan akan dilakukan. Jadi spesifik berdasarkan strategi itu. Kalau measurable, M-nya apa? M itu kan measurable. Apa itu measurable? Measurable itu memastikan, Pak. Jadi biar terukur. Artinya yang diukur? Pak, prosesnya dan nanti tujuannya, Pak. Jadi kalau tujuannya memang mungkin sudah jelas akan terukur, tapi proses step by step itu juga diusahakan bisa terukur gitu. Artinya misalkan kayak di tahun pertama indikatornya atau ukuran step pertama sukses itu sejauh mana gitu. Nah, pertanyaannya, dalam strategi kamu sudah terukur belum? Ya kalau di roadmap yang saya tuangkan sih belum, Pak. Belum. Kenapa belum terukur? Indikator atau alat ukurnya mungkin belum saya cari lebih lanjut dari masing-masing program yang harus dijalankan. PR ya, Puza ya. Baik, Pak. Pertama spesifik, tujuannya harus jelas. Alasan pemilihan tujuan itu harus jelas, apa alasannya. Siapa yang melakukannya itu spesifik. Lokasinya di mana, ya. Persyaratan, hambatan, masalah yang terjadi saat ini apa saja itu harus jelas, ya. Baru setelah itu jelas, kamu bisa mengukur, ya. Bagaimana caranya kalau kita mau meraih sesuatu, ukurannya kita belum mengukur, gimana, Puja? Bakal berhasil nggak nih kira-kira nih strategi apa teh kamu penanaman apa? Pengembangan kemitraan usaha tani sorghum. Berhasil nggak nih dari hasil penelitian kamu nih? Kamu kan bikin strategi nih. Ya. Berapa tingkat keberhasilannya kira-kira nih kalau saya tanya nih, Puja nih?
Kalau tingkat keberhasilan atau indikator mungkin contohnya misalnya ketika strateginya udah ada, roadmap-nya udah ada, mungkin atribut setiap dimensinya dan dianalisis lagi berdasarkan indeks nilai keberlanjutannya, Pak. Ya, jadi kamu nih apa ya? Bagus sih ya sebenarnya rep itu bagus, cuman kamu tidak gunakan itu dalam pembuatan akhir nanti itu roadmapnya apa ya, nggak diukur. Padahal itu ukuran semua loh itu ya, itu diukur semua loh kan. Kamu kan ngukur kan? Betul, Pak. Iya, kenapa nggak digunakan di akhir gitu ya? Bagaimana sih tingkat keberhasilannya ini? Bagaimana sih ukur ya? Kayak kita mau mengambil sesuatu, buah misalkan buah mangga gitu ya di pohon kan harus ukur Puja ya. Hmm. Berapa kemampuan kita, berapa tingginya, pakai tangga atau pakai apa? Ya itu ngukur. M-nya measurable, A-nya adalah achievable. Apa itu achievable kira-kira? Achieve itu dilakukan, mampu dilakukan. Jadi apa? Ibaratnya strateginya tidak mengawang-awang mungkin, Pak. Jadi dimulai dari hal-hal dasar atau memang dari step yang paling mudah dilakukan dan mungkin dilakukan. Bisa terlaksana gitu maksudnya ya. Ya, betul, Pak. Bisa terlaksana. Nah, kalau saya tanya, gimana tuh usaha tani sorghum di sana? Bakal terlaksana tidak? Kalau berdasarkan strategi mungkin karena saya juga merangkumnya tidak memasukkan program yang sulit-sulit, jadi mungkin bisa, Pak. Bisa. Bisanya kalau saya kasih derajat 0 sampai 100 berapa tingkat keberhasilannya? Kira-kira nih, kamu kan Tingkat English, keberhasilan jadi 50-50 kira-kira. mungkin Pak, 50 derajat. Aduh, 50-50 ini bahaya Puja. Standar error aja 5% ya. Ini 50-50 berarti 50% errornya nih. Oke. Selanjutnya adalah relevan. Apa itu relevan kira-kira dari SMART itu? Relevan, realistis Relevan. mungkin Pak. Jadi sama Nah, dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin untuk dilakukan atau tidak. relevan gimana? Relevan, realistis. Jadi ya tidak beda jauh dengan squad yang sebelumnya. Jadi hal ini tuh akan sangat mudah dilakukan atau akan sangat mungkin dilakukan. Nah, relevan ini atau realistis ini, yang tadi achievable itu bisa terlaksana ya. Relevan ini adalah setelah bisa dilaksana, dia relevan nggak sih dengan kondisi petani di sana? Gitu. Relevan tidak sih dengan visi misi atau pembangunan pertanian di situ? Pertanyaan saya relevan nggak? Mungkin bisa dikatakan relevan, Pak. Relevan. Berapa tingkat relevansinya kira-kira? Kalau tingkat relevansinya saya bisa dikatakan cukup optimis 70% lah. 70%. Oke ya, ini kamu loh yang ngomong ya, bukan saya. Yes. Oke. Yang terakhir adalah time bound goals. Ya, time. Apa kira-kira time bound goals? Berdasarkan waktu yang tertentu gitu, terukur juga tadi. Jadi waktunya sudah ditentukan, tidak melebihi atau misalnya tidak mengawali. Tidak melebihi dan mengawali gimana maksudnya teh? Ya, maksudnya waktunya itu terukur gitu, jadi dengan batasan waktu yang pas gitu. Biasanya kan suka terlambat atau lebih lama. Ya, harus punya jadwal yang jelas ya, Puza ya. Time based. Ya, time based, time bound goals ya, harus ada waktunya, harus ada rencananya ya. Kapan nih ya? Rencana kerja gitu ya dalam strategi. Oke, ini lanjut nih ke bagian roadmap yang saya agak lompat. Karena bagian sebelumnya sudah dibahas nih sama Prof. sama pembahas sebelumnya ya tentang roadmap. Apa itu roadmap, Uza? Roadmap itu tools untuk melakukan strateginya atau menjabarkan strateginya. Apa? Tools untuk menjabarkan strategi. Tools untuk menjabarkan strategi itu roadmap masa? Coba ingat-ingat. Roadmap di Indonesiain apa? Peta jalan. Peta jalan. Kalau dalam transportasi, jalan itu tools atau bukan? Tools untuk jalan atau bukan? Media. Media. Jadi tools bukan? Media paling tepat. Ya. Jadi itu prasarana ya, bukan sarananya ya. Prasaran. Jadi roadmap itu peta jalan. Saya tanya nih, peta jalan kamu sudah menunjukkan ke jalan yang benar belum?
dalam mencapai keberlanjutan usaha tani sorghum? Insya Allah Pak udah bisa dikatakan tidak tidak menjauhi dari koridor gitu. Tidak jauh dari koridor. Kalau saya sebaliknya loh, Puja. Saya bingung loh lihat Hmm. peta jalan kamu nih. Kalau peta jalan, biasanya itu bagaimana bayangan kamu kalau kamu ngeliat peta jalan gitu ya, peta Dora misalkan, peta jalan ke sana, apa yang pertama kali dilihat dari peta itu kira-kira peta jalan itu yang terlihat? Tujuan akhirnya. Tujuan akhir. Terus yang kedua apalagi? Kedua, mana saja yang akan dilalui. Mana saja yang dilalui. Terus ketiga apalagi? Sejauh mana gitu. Seberapa lama. Seberapa lama, sejauh mana? Terus Menggunakan apa atau misalkan dengan siapa saja. dengan siapa saja. Nah, kelihatan belum dari peta roadmap yang kamu bikin nih, roadmap strateginya? Belum terlalu sih Pak. Belum tahu ya. Belum kelihatan. Sebenarnya Belum udah terlalu. ada. Sudah ada bentuknya, cuma belum kelihatan ya. Jadi apa ya? Berbentuk tapi tidak terlihat lagi. Oke. Berbentuk tapi tidak terlihat. Kurang Baik, kelihatan. baik Pak. Jadi masih abu-abu nih, masih asap. Jadi gini, Puja, yang pertama peta jalan itu ya, peta roadmap ya, harus terlihat ya. Apa namanya? Yang pertama yang paling gampang, pertama tujuan, yang kedua jalannya itu lewat mana, dan dari jalan itu kan kelihatan tahapan, ya enggak? Ya. Nah, tahapan itu kaitannya sama apa biasanya? Kalau tahapan kaitannya sama apa biasanya? Tahapan kaitannya dengan program yang akan dijalankan mungkin harus berkorelasi atau tidak. Nah, jadi gini, tahapan itu paling mudah itu adalah tahun waktu ya, Puja ya. Ya enggak? Iya Pak. Waktu. Nah, waktu nih, kamu kan strategi ini agak-agak kebijakan itu, yaitu pertama adalah waktu. Kamu kan udah punya tujuan waktu nih. Tahun pertama, apa yang mau diraih? Gitu, Puja. Kelihatan nggak dari petanya, Puja? Belum sih. Jadi hanya dirangkumkan sampai akhir aja, misalnya 3 tahun segini aja. Tidak ada step. Nah, harus ada step ya. Namanya juga jalan, peta ya kan, ada stepnya kan, Puja kan? Ya betul. Mau ke sana, saya mau ke Bandung dari Jakarta. Ada petanya kan? Lewat mana dulu nih ya? Tahapan pertama lewat Bekasi. Tahapan kedua ngelewatin Karawang. Tahapan ketiga ngelewatin Purwakarta ya, sampailah Bandung. Itu yang mesti kamu perbaiki dari petanya ya, Puja ya. Baik. Ya, bingung saya, petanya ini masih berupa tabel. Jadi ini bukan roadmap jadinya. Jadi seperti kerangka pemikiran ya, menurut saya gitu ya. Jadi nanti bikin tuh ya tahapan waktunya, tahapan struktur targetnya dari tahun ke tahun itu mau apa, gitu ya. Baik Pak. Oke, ini banyak banget PR-nya nih ya. Roadmap ya, perbaiki roadmap jangan lupa. Selanjutnya, saya kira itu saja dari saya, Puja ya. Baik Pak, terima Saya kasih. cukup hanya ingin bertanya sejauh mana sih kamu strategi, kan strategi itu inti dari tesis kamu kan ya, bagaimana strategi keberlanjutan gitu ya. Ya revisi itu sebenarnya sudah kelihatan ya ini gimana strateginya, cuman Puja di akhirnya itu kurang ya, perlu ditajamkan ya. Baik. Oke, itu saja mungkin dari saya, Puja. Pak Iwan, saya kembalikan lagi kepada Pak Iwan. Terima kasih Pak Dr. Eka Purnayuda atas pengujiannya. Tumben nih simpel lagi. Sesekali pengen simpel kan. Selanjutnya pengujian selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Insinyur Trisna Insanur ya. Oke, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Iwan. Ya, Ya Pak. pertama selamat. Terima kasih Pak. Saya
Nggak banyak pertanyaan karena mata udah mulai sepet nih, masih nyambung berikutnya. Oke, Puja. Yang pertama, udah berapa lama sih kemitraan ini? 3 tahun Pak dari 2019. 3 tahun dari 2019. Udah 3 tahun, hasil penelitiannya menunjukkan tidak kurang berkelanjutan. Kurang. Ya. Malah dekatnya ke tidak berkelanjutan kalau lihat penjelasannya. Kalau sudah 3 tahun berlangsung, kemudian tidak berkelanjutan, atau sama aja lah, kurang dengan tidak berkelanjutan. Apalagi ternyata aspek ekonominya bahkan lebih rendah lagi, dimensi ekonominya dibandingkan yang lain. Apakah perlu ini dilanjutkan? Apakah bakal jadi masalah bagi petani, bakal merugi, atau bagi perusahaan bakal merugi, jadi bakar uang terus? Apa perlu dilanjutkan? Buat apa dilanjutkan kalau kita udah tahu kurang berkelanjutan, tidak udah sekian lama. Kalau startup 3 tahun kurang berlanjutan, udah nggak ada investornya lagi tuh. Misalnya demikian. Apakah harus dilanjutkan? Kalau menurut saya pribadi sih memang itu jadi sebuah hal yang dilematik ya Pak. Artinya memang ada juga beberapa testimoni dari petani yang memang dia yang tadi seperti dibicarakan gitu menanggung kerugian. Tapi di sisi lain memang anehnya juga perusahaan itu sangat membutuhkan gitu, produk-produk dari sorghum ini itu Pak. Jadi Ya kalau perusahaan butuh sorghum. hmm, Toh kalau perusahaan kan dia punya lahan sendiri yang sudah menjamin minimal sorghumnya. Yang saya bicarakan adalah kemitraannya. Kalau perusahaan kan dengan petani mitra kan ada 2 kepentingan kan. Yang pertama, dengan politiknya dia dapat dukungan. Yang kedua, dia dapat pinjaman modal dengan bunga yang lebih kecil. Gitu kan? betul Pak. Yang saya bicarakan masalah kemitraannya, bukan agribisnis sorghum yang dilakukan oleh perusahaan. Berapa persen petani yang mundur sejak tahun pertama? Mungkin di rata-rata kan 20-30% Pak yang mundur sepertiga atau 30%, tiap tahun 30% lebih mundur. Ya ya kan? Rekrut lagi yang baru, mundur lagi. betul. Rekrut lagi yang baru, mundur lagi. Karena emang kata petani tidak menguntungkan dibandingkan dengan yang lain. Apa perlu kemitraan ini dilanjutkan kalau emang kondisinya demikian? Saya nggak ngomong tentang perusahaannya, kalau perusahaannya kan survive, dia punya lahan minimal. Tapi kemitraan itu kan buat nambah produksi dari lahan minimal yang dia kuasai kan. Ya, betul. Yang kedua, dia punya mitra yang besar, yang lahannya luas-luas, yang memberi jaminan tambahan. Yang mundur kan yang kecil-kecil. Apa perlu dilanjutkan? Mungkin ya Ini hasil penelitian, bukan kepentingan perusahaan. Ini hasil penelitian yang minta dijawab. Mungkin kalau dilihat dari sisi sepertinya memang harus ada restrukturisasi program mungkin Pak. Artinya perlu ada early warning system, misalkan kayak lahan ketika si kemitraan usaha tani ini mungkin akan dilanjutkan, harus ada persyaratan atau standar-standar minimal. Jadi petani-petani kecil tidak terekrut mungkin Pak. Jadi fokusnya ke petani-petani dengan penggarap lahan yang cukup luas. Kalau dilanjutkan tapi ya Fuja sendiri sih maksudnya melihat hasil ini yang tadi bisa dikatakan kurang berkelanjutan, artinya untuk mencapai keberlanjutan tadi cukup jauh ya Pak. Mungkin masih pesimis dapat dilakukan di 3 tahun mendatang. Oke, artinya Puja sendiri pesimis jika Betul. Sistem kemitraannya masih seperti ini. Kecuali kalau kemitraannya selektif, artinya mungkin hanya pelaku-pelaku usaha besar. Mitra petaninya, artinya emang nilai ekonomisnya jadi lebih menguntungkan karena skala usahanya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan petani yang lahannya kecil dan hanya segitu-gitunya sehingga risikonya jadi besar. Betul. Oke. Yang kedua, Puja kan sebelumnya ada di Nusa Tenggara sama-sama mengembangkan sorghum. Ya, betul Pak. Berapa lama di Nusa Tenggara? 6 bulan Pak orang. 6 bulan. Saya di sananya, tapi untuk pelatihannya dan lain-lain 1 tahun. Oke, artinya 1 tahun lebih di sana. Nah, kemudian dengan nama perusahaan yang sama atau beda? Beda. Beda. Coba Puja bandingkan
antara pengembangan sorghum di NTT Hmm. dengan pengembangan sorghum di mana di Sukabumi. Sukabumi. Mana yang lebih baik? Atau dua-duanya emang kondisinya emang seperti ini? Kondisinya hampir sama sih Pak sebetulnya. Tapi dengan masalah yang berbeda, artinya kondisinya bermasalah dulu. Dengan masalah yang berbeda. Misalnya, dijelasin atuh. Oh ya, misalnya kan kalau kita bicara dari sumber daya ya Pak, artinya kita di tanah Jawa tuh benar-benar diberikan lahan yang subur gitu, jika dibandingkan daerah-daerah di timur, contohnya di NTT yang memang dia provinsi kepulauan. Nah, permasalahan yang saya kan sebetulnya mengawalinya justru di daerah NTT itu ya Pak. Jadi di NTT yang saya lihat itu memang permasalahannya bukan hanya di sumber daya yang terbatas atau misalkan kondisi iklim yang memang sangat ekstrim ya bisa dikatakan. Nah, tapi permasalahan-permasalahan juga dari mulai ke tenaga kerja dan kemampuan petaninya mungkin Pak. Nah, kalau di Sukabumi sendiri atau di Jawa Barat khususnya memang sorghum ini tuh biasanya permasalahannya bukan di sumber daya alam tapi memang terfokuskan di sumber daya manusia misalkan Pak. Padahal ibaratnya pasar sudah ada dan dekat, tapi memang orang-orangnya atau misalkan ya tadi orang baik itu petani yang memang belum terampil atau misalkan tadi orang perusahaan yang memang bisa dikatakan berorientasi pada diri sendiri gitu, tidak memberikan standar minimal gitu. Oke, kalau masalah sumber daya alam kan sorghum ditanamnya di lahan marginal. Pak. Seharusnya kan malah cocok di NTT yang lahannya marginal. Betul. Kalau saya bilang seperti ini, sebenarnya masalahnya adalah secara komparatif dibandingkan dengan tanaman lain yang potensial dikembangkan di Sukabumi, sorghum itu lebih baik atau lebih buruk? Kalau dibandingkan dengan tanaman lain, misalkan jagung ya Pak, memang masih belum bisa dikatakan lebih potensi dibanding jagung sih Pak, tapi ya jika dibandingkan dengan penggunaan lahan, misalkan lahan yang marginal, perbandingan digunakan untuk sorghum atau jagung, mungkin di situ sorghum punya keunggulan. Keunggulannya dari mana? Kan jagung juga di lahan marginal Ya, banyaknya, betul. lahan kering. Ya Kalau kan? ya betul Pak. Kemudian keuntungan lebih besar mana di lahan yang sama logikanya? Pada saat harga jagung sekarang lebih baik. Keuntungannya sih kalau untuk hasil biomasa mungkin Pak yang saya ketahui di harga perusahaan itu memang harga sorghum di atas lebih Saya nggak mahal. ngomong biomasa, saya ngomongnya di petani. Oh, di petani Jangan ya. lupain perusahaan ini, Siap. mitranya di petani. Kan ngomongnya petani, Siap. bukan ngomong perusahaan. Kalau perusahaan pasti untung karena ada jaminan dari pemerintah, harga tinggi, subsidi, dan lain sebagainya. Kalau di Ini petani, petani, kita ngomong kemitraan, bukan ngomong perusahaan. kalau di petani mungkin kalau bicara potensi masih lebih unggul jagung Pak, karena jagung mudah dipasarkan mungkin bagi petani-petani di Sukabumi. Itu yang jadi dasarnya. Jadi saya ngelihat Puja itu membuat strategi tadi yang udah dibahas dan lain sebagainya, cenderungnya keberpihakannya ke perusahaan yang dianalisis Puja itu. Padahal ketika kita ngomong kemitraan, itu kan harus win-win solution. Betul. Harus juga punya keberpihakan. Artinya petani harusnya lebih untung. Karena dia main dari skala yang kecil. Setelah perusahaan kan udah punya estate sendiri, dia udah punya jaminan pasar sendiri, dia udah punya bantuan pemerintah sendiri. Ini kan program pengembangan sorghum Kementan kan yang dimasukinnya sama dia. Artinya dia udah punya jaminan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemitraan ini menguntungkan nggak buat petani kecil yang ingin dia rengkuh? Nah, kelihatannya Puja lebih keberpihakannya kurang ke petani. Karena mungkin karena orang dalam perusahaan jadi ngelihatnya ke sisi perusahaan, bukan ke sisi petaninya. Apalagi petani kecil. Karena yang bermasalah di penelitian Puja kan adalah petani-petani kecil. Bukan petani besar. Tapi insentif apa yang harus diberikan agar petani mau? Apalagi Puja mengatakan bahwa ini kurang pesimis untuk bisa berkelanjutan jika melibatkan petani-petani yang lahannya kecil.
Kalau bagi petani kan rasional aja kalau nanam jagung. Ini sorghum berapa lama? Kalau untuk hijauan yang masuk perusahaan itu 75 hari, Pak. 75 hari, ya hampir sama, nggak jauh beda. Kalau ngejarnya hijauan juga. Belum treatmentnya lebih lama mana treatmentnya antara sorghum dengan jagung? Kalau treatment mungkin hampir sama sih, Pak, waktunya. Hampir sama prosesnya. Harga lebih menjanjikan jagung, pasarnya lebih cepat. Ya wajar kalau petani lebih memilih nanam jagung dibandingkan dengan nanam sorghum. Ya, lain halnya dengan petani yang sangat luas. Mungkin dia punya alternatif lahan yang lain. Ya. Artinya kalau dia punya lahan 5 hektar, mungkin dia sorghumnya cuma 1 hektar, 2 hektar, sehingga dia punya pendapatan yang lain yang kalau misalnya sorghum nggak laku atau nggak layak atau kurang menguntungkan, dia atau keuntungnya kecil, dia masih punya sumber pendapatan yang lain. Tapi beda dengan petani kecil yang lahannya emang segitu-gitunya. Sehingga keberpihakan puja juga di dalam sesi ini jadi penting untuk menunjukkan bahwa kemitraan yang dikembangkan itu memberikan keuntungan lebih bagi petani kecil supaya dia mau konsisten, mau berkelanjutan menanam sorghum. Ya. Baik, Pak. Jadi bahasannya emang selalu dari sudut pandang perusahaan. Dan yang terakhir, tadi yang saran dari Bu Lis, Bu Lucy, Pak Eka tentang strategi. Coba restrukturasi lagi, ya berdasarkan tahun, kemudian indikator keberhasilannya yang terukur, dan setelah itu di kolom terakhirnya adalah siapa mengerjakan apa. Baik, Pak. Karena begitu ngomong kemitraan kan semua pihak harus terlibat di dalam aktivitasnya. Yang paling penting tunjukkan keberpihakan kepada para petani kecil, karena mereka yang selama ini setiap tahun mundur, yang stabilnya hanya petani lahan luas yang bertahannya. Ya, Betul. oke, selamat. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin itu aja Pak Iwan, karena nyambung dengan Demi sekarang. Baik, terima kasih Pak Dr. Insinyur Trisna Insanur. Sekarang bagian saya juga. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara yang telah masuk ke tahap akhir penyelesaian dan pendidikan S2. Terima kasih, Pak. Tadi sudah banyak ya. Saya berbicara makro saja. Baik, Pak. Kalau dibandingkan dengan pangan sumber karbohidrat lainnya ya, posisi sorghum di level berapa? Mungkin kalau dibandingkan dengan karbohidrat seperti yang ada di tabel 1 yang saya lampirkan di bab 1 juga, Pak, itu sebetulnya bisa dikatakan unggul ya, maksudnya kan ada healthy food. Nah, sorghum ini tuh pernah diklasifikasikan sebagai superfood gitu, artinya di atas healthy food gitu. Oke. Boleh kalau dari sisi gizi ya. Ya, betul. Kemudian higienitas sehat lah gitu ya. Oke. Tapi dalam status sosial lebih tinggi mana dibandingkan dengan beras? Jauh Pak sama beras sebetulnya. Ya. Paling rendah lah kalau dari. Ya, betul. Jika dibandingkan dengan beras, maka paling rendah. Tetapi posisinya bisa saja naik ke atas. Kalau apa? Kalau karakteristik si sorghumnya mungkin hampir sama dengan beras, Pak, jenisnya. Kan, tidak perlu gitu ya. So, bisa saja statusnya naik gitu ya. Kalau dibudayakan, Pak, artinya lebih dibudayakan. Oke. Atau kalau dia dilembagakan oleh sebuah institusi gitu ya, atau komunitas. Gitu ya. Oke. Tapi faktanya memang inferior sorghum ini. Tapi pemerintah tidak menyebutnya inferior. Karena posisinya bisa menjadi substitusi. Ketika
ketika pangan yang lain susah atau mahal misalkan naik. Betul. Ketika pangan yang lain, termasuk beras misalnya, mengalami kejutan gitu ya, misalnya pasokannya anjlok, ya, maka si pangan substitusi akan naik dengan sendiri. Tetapi sekarang pun status sorghum itu sudah tinggi. Halo? Pak, maaf Pak, ini low baterai. Oh, Udah Pak. So, jawab ini. Posisi sorghum bisa lebih tinggi. Sekarang nih. Iya Pak. Nah, di mana? Maaf Pak, mengenai apa tadi? Ya. Sekarang kan kita tahu secara sosial kan lebih rendah statusnya Ya, gitu ya. betul, Nah, tapi sehari ini sorghum posisinya tinggi. betul Pak. Ya. Di mana tuh? Di ini mungkin Pak kalangan menengah ke atas, artinya orang yang sadar akan kesehatan, orang yang mencari alternatif itu Pak. Tuh. Ada kelompok tertentu ya. Tadi misalnya yang memahami arti kesehatan atau yang memahami kelemahan-kelemahan di sisi pangan dominan gitu ya. Kalau saya menyebutnya dalam anarkisme postmodern nih, mereka eksis di komunitas, ya kan? Ya betul Pak. Nah, gandum kalau dijual ke pasar murah, Ya, ya kan? betul. Tapi harus dipasarkan di komunitas, karena memang itu adalah ruangnya dalam perspektif postmodern, gitu ya. Oke. Tetapi secara umum, ada nggak kontribusinya kepada negara ini? Kalau bicara kontribusi masih belum sih Pak yang saya ngelihat dari misalkan kontribusi dari pendapatan PDRB atau yang lainnya, saya tidak mendapatkan datanya Pak. Jadi sejauh ini juga memang ada beberapa hasil sorghum yang diekspor, tapi mungkin nilainya tidak seberapa, jadi tidak menentukan. Pemerintah hendak mewujudkan kedaulatan pangan. Itu ya? Betul Pak. Kira-kira bunyi nawacitanya seperti itu. Kemudian didasarkan juga kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Pangan. Nah, ada nggak sekarang harapan dengan dikembangkannya sorghum untuk mewujudkan kedaulatan pangan? Ya itu Pak. Kalau harapan sih dari saya pribadi memang ada ya, artinya memang sifat optimis ini tuh naik turun ya. Terbukti dengan yaitu stakeholder sorghum juga silih berganti, ada yang berhenti, ada yang eksis kembali, ada yang memang baru-baru mengkampanyekan gitu. Memang saya lihat juga dari 2010-an mungkin stakeholder sorghum tetap ada, tapi memang selalu berganti. Oke, gini nih. Kedaulatan pangan itu bisa terwujud karena ada syaratnya. Apa syaratnya? Kedaulatan pangan, food sovereignty ya. Ya. Yang pertama mungkin ya berkaitan dengan kemandirian pangannya juga mungkin. Artinya kedaulatan ini kan merupakan bahasa ininya harga diri dari si negara ini mungkin Pak. Jadi bagaimana si negara ini tuh dapat berdaulat, artinya tidak bergantung dengan negara lain atau dengan komoditas yang memang sejauh ini begitu masif diimpor. Oke, setuju. Syaratnya kemandirian. Apalagi syaratnya? Kemandirian selain mandiri juga mungkin harus ini Pak, sustain gitu. Jadi sebagai bagaimana sih sustain berkelanjutan. Itu ya, pasti berdaulat itu pasti berkelanjutan ya. Ya betul Pak. Ini food safety Pak, food safety. Masalah keamanan juga mungkin Pak. Kan, apalagi syaratnya itu? Food safety, food sovereignty, ketahanan, kedaulatan, keamanan, itu aja sih mungkin Pak 3. Oke, ketahanan.
Ketahanan, kemandirian, mandirian, kedaulatan. kedaulatan, Nah, keamanan. ini bisa terwujud kalau apa? Kalau eh, kalau di kalau kalau dilakukan secara mandiri sih Pak, maksudnya artinya dilakukan pengembangan komoditas pangan lokal atau alternatif lokal itu. Ini kenapa Puja mendorong pengembangan sorghum? Kenapa mendorong pengembangan sorghum? Karena berkeyakinan sorghum ini bisa jadi satu alternatif. Alternatif. Oke, kalau alternatif berarti alternatif dari apa? Alternatif dari permasalahan yang ada, Mbak. Oh, masih ambigu jawabannya tidak tegas. Alternatif dari apa nih? Kalau di Indonesia, sorghum Alternatif, alternatif pada alternatif bagi ini Pak, apa namanya, konsumsi yang berlebihan terhadap salah satu pangan. apa? Ya konsumsi yang berlebihan terhadap satu padi misalnya Pak. Padi, jelaskan. Nah, Padi lah atau gandum ya. gandum ya, betul Nah, gandum. sekarang itu kan dominan nih di Indonesia itu padi dan gandum gitu ya. Nah, ketika Puja menawarkan sorghum sebagai alternatif, berarti ada ketidakyakinan dengan dominasi padi ya. Betul Pak. Ya kan? Kenapa tidak yakin? Tidak yakin apanya? Kalau dari padi sih saya meyakini pertama ketika kita mengkonsumsi salah satu komoditas secara berlebih, mungkin akan muncul juga efek samping yang berlebih. Misalkan kan kita ketahui juga padi ini tuh dia mengandung banyak kayak glukosa lah ya salah satunya, itu yang menjadi permasalahan di Indonesia. Mungkin artinya masyarakat Indonesia juga jadi masyarakat dengan penderita diabetes atau beberapa tertinggi. Kalau dari gandum mungkin Pak, ya perlu mengembangkan padi. Padi oke, tidak dilarang ya, tapi perlu mengembangkan juga jagung, sorghum, sukun gitu ya. Apa ininya? Apa istilahnya? diversifikasi. Diversifikasi itu syarat kedaulatan pangan. Ya. Tidak pernah ditemukan dalam lingkup sebuah entitas negara ya, itu diwujudkan dengan homogenisasi. Nonsen tuh, ya. Makanya negara-negara seperti Amerika, mereka mengatakan ketahanan pangan saja. Padahal ketahanan pangan itu dia mengandalkan dari impor juga. Impor itu tidak ada kedaulatan karena dikendalikan oleh negara lain, ya kan? Nah, jadi arahnya lebih ke sana gitu. Nah, oke, terakhir nih. Ya, Pak. Nah, menurunkan sebuah strategi itu biasanya dari atas. Dari apa coba? Dari tujuan. Wah, bukan. Terus. Dari atas, dari kebijakan mungkin Pak, dari program. Sebuah perusahaan, sebuah koperasi atau sebuah community gitu ya, pasti memiliki arah. Visi misi Pak. Oke, visi misi turun ke bawah. Jadi strategi rencana kerja. Bukan, visi misi tujuan dulu. Tujuan, iya. Ya kan? Ya. Nah, tujuan turun ke bawah. Apa? Tujuan, proses atau cara. Ada sasaran dulu ya. Oh ya, sasaran. Nah, kemudian turun ke bawah, biasanya ada kebijakan. Kebijakan ada strategi. Turun ke bawah ada rencana aksi gitu ya. Nah, untuk implementasi itu rencana aksi tadi. Iya, Pak. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Eka, kok roadmap gitu ya? Roadmap itu kalau di ini kan setara dengan apa peta jalan itu dengan green design gitu ya. Itu kan jangka panjang gitu ya. Hanya untuk sekian tahun gitu. Tapi kalau misalnya sekarang untuk diimplementasikan di lapangan biasanya menyusun rencana aksi dari sebuah perusahaan, action plan ya. Oh iya. Nah, jadi jangan balik lagi ke atas nanti. Strategi itu sifat dasarnya harus taktis. Memungkinkan dioperasikan. Jadi dalam SWOT analisis kan seperti itu. Oke. Apapun itu hanya wawasan saja ya. Bahwa banyak hal yang belum dikuasai. Iya,
karena memang kita sedang dalam proses ya. Jadi Uja meski mempelajari juga ya, Baik, baik, hal-hal yang tadi bahwa ini ada di mana gitu ya, tahapan-tahapannya. baik. Oke. Baik, Pak Misbah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nilai sudah masuk, jadi sidang tidak perlu diskor terlebih dahulu ya. Oke. Saudara Puja, setelah melalui tahap pengujian, ya, saudara mendapatkan penilaian dari dua komponen. Pertama penilaian dari tim pembimbing dan yang kedua penilaian dari tim penguji. Komposisinya 60-40%. Ya. Nilai ujian tesis hari ini 83,86. Cukup besar. Alhamdulillah. Setelah digabungkan dengan nilai UNT, ujian naskah tesis, nilai akhir sidang ya, itu 83,69. Jika dibuat huruf mutu nilainya A. Nilai tersebut kemudian digabungkan dengan nilai-nilai lainnya untuk dikumulatifkan ya. Dan saudara Puja memperoleh IPK akhir 3,83. Alhamdulillah. Apakah saudara Puja sudah publikasi? Sudah, Pak. Sudah publish? Sudah terbit? Oh, LOA, Pak. LOA. LOA. Oke, tetapi memungkinkan ya. LOA artinya diterima sebagai prasyarat Ya. untuk yudisium. Ya. Dengan IPK 3,83, waktu penyelesaian berapa semester? 4 semester, Pak. 4 semester. Dan saudara Puja sudah publikasi, maka saudara Puja dinyatakan lulus dengan yudisium dengan pujian. Selamat ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Kami atas nama institusi maupun pribadi ya, mengucapkan selamat kepada saudara atas atas raihannya ya, menyelesaikan jenjang pendidikan magister di program Magister Ekonomi Pertanian Universitas Pajajaran. Saudara Puja, dengan dibacakannya yudisium, maka bertambah 3 huruf di belakang nama Anda, yaitu MAGR, Magister of Agriculture. 3 huruf itu harus bermakna, karena berkonsekuensi. Ya. Pertama, ada pertanggungjawaban dari sisi kapasitas dan kapabilitas, bahwa Anda adalah lulusan S2. Dengan gelar magister itu Anda harus tunjukkan, terutama sisi kemampuan bidang keilmuan dan metodologi. Kemudian yang kedua, di belakang nama Anda, di belakang gelar tersebut juga ada konsekuensi institusi. Jadi tolong jaga nama baik institusi. Ya. Anda harus mempertanggungjawabkan. Kasarnya jangan memalukan juga. Ya. Ketika ada yang bertanya, ketika ada yang meminta atau konsultasi ya, meminta masukan, maka Anda tunjukkan sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Tentu saja tidak sempurna. Ya. Dan ini saudara meski terus belajar karena menuntut ilmu itu dan perkembangan ilmu sekarang berkembang begitu cepat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan tolong ucapan selamat yang sama disampaikan juga kepada kedua orang tua yang telah banyak membantu Anda di dalam menyelesaikan pendidikan magister ini. Juga kepada mertua ya, tentu saja. Dan yang paling utama mungkin bagi Anda adalah kepada
kepada istri ya, dan Pak keluarga. Iwan. Ya. Hadir. Istrinya ada di sini. Oh iya, selamat Bu ya. Ya. Atas dorongannya, meskipun berkeluarga tapi Puja bisa lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Oke. Tentu saja kelulusan saudara ini tidak terlepas dari bimbingan dan telaahan dari tim pembimbing dan tim penelaah. Oleh karena itu, kami mempersilahkan kepada tim penelaah untuk memberikan kesan dan pesan. Pertama kepada Ibu Profesor Dr. Sulistiowati. Ya, terima kasih Pak Dr. Iwan. Fusa ya, selamat ya. Fusa MAGR ya sekarang ya. Puja, Mbak. Fusa ya, aku lebih senang Fusa. Kekeh itu katanya Bu ya. Iya, Fusa. Oke, selamat ya sudah berhasil Terima kasih, Prof. dengan cum laude ya, dengan pujian. Mudah-mudahan ke depan kinerja atau prestasi ini Fusa bisa terus kembangkan ya. Jadi dalam pekerjaan ini dinasnya di mana? Fusa? Di pesantren, Bu. Pesantren. Oh iya, oke ya, bisa lebih dikembangkan lagi. Dan tadi pesan Pak Iwan tadi ya, tetap menjaga nama alma mater ya. Oke, selamat juga untuk Nyonya dan seluruh keluarga ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat. Terima Terima kasih, kasih Prof. Pak Iwan. Ya. Baik, terima kasih Bu Lis. Selamat Puja ya, saya mewakili Bu Luciana terima. Ya, Pak. Semoga barokah ilmunya. Amin, amin. Selanjutnya persilakan kepada Pak Dr. Eka Purna Yuda. Selamat Puja ya, sudah mencapai jenjang master ya. Tetap ya rendah hati ya, selalu pesan Ya, setiap yang sudah lulus tetap rendah hati. Ya. Kalau ketemu dosen jangan lupa disapa ya. Iya, Pak. Saya ketemu Pak Iwan, Pak Tris ya. Ya. Ada Kang Opin ya, jangan lupa disapa ya. Kadang kita suka nggak ngeliat mahasiswa. Ya. Ngeliatnya mahasiswi. Mulai dah. Canda. Ya tetap sok cari raman di mimitian wae nya. sama Kang Iwan jadi ketularan itu. Kita ngiringan tapi kan payu. Ya itu saja ya, jangan merasa puas dengan apa yang sudah didapat ya. Baik, Terus Pak. belajar dan terus mencari ya sesuatu yang baik untuk bisa diberikan kepada orang yang baik gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Kang Iwan. Terima kasih Pak Eka. Selanjutnya Kang Tris, mangga. Masih di Masih mute, di Pak. mute kan? Terima kasih Pak Iwan. Puja, selamat. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Semoga sukses, bahagia dengan keluarganya, dan cita-citanya tercapai. Tolong cita-citanya mengembangkan sorghum tetap berlanjut. Baik, Pak. Siap, insya Allah. Karena udah selama ini dari zaman mahasiswa sampai sekarang kan selalu dengan sorghum. Ya, betul. Dan saya nanya, Ayah Puja suka makan beras sorghum nggak? Suka, Pak. Kalau dulu, sekarang udah jarang. Kan artinya Ya, Pak. dulu zaman di NTT iya, sekarang kan nggak pernah dengernya. Iya, Pak. Jadi mulailah dengan keluarga sendiri. Karena Baik, Puja, mari kita makan sorghum, tapi Pujanya sendiri nggak pernah makan sorghum gitu. Siap, Pak. Siap. Ya, jadi selamat, sekali lagi selamat, semoga berkah dan cita-citanya tetap dijaga untuk pengembangan sorghum. Amin. Amin. Mungkin bisa dimulai dari pesantren, di tempat Puja dulu, dan seterusnya sehingga yang lainnya bisa ngikuti. Baik, Ya, baik. semoga barokah. Selamat juga buat Nyonya, buat Febri, selamat buat putranya. Nuhun. Siap, siap. Baik, terima kasih Kang Tris. Aduh, ini hadir juga Suhu nih. Pembimbing ini waktu Ya, membimbing OT1. Aduh. Iya. Kesan dan pesan berkelanjutan. Nuhun Kang Opin atas kehadirannya ya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Puja untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mungkin buat pembimbing atau buat penelaah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah memberikan saya kesempatan. Pertama-tama mungkin saya menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada
pembimbing, terkhususnya mungkin Pak Iwan dan Pak Trisna yang memang selama ini sudah saya repotkan dengan apa namanya ketidakpapanan saya atau ketidaksempurnaan saya mungkin selama kurang lebih 2 tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih atas bimbingannya dari mulai saya apa namanya belajar hal-hal baru, belajar masalah metodologi baru secara khususnya. Kemudian secara khususnya juga mungkin kepada Pak Trisna yang memang selama pandemi ini Puja juga minta izin bimbingan untuk langsung ke rumah, artinya tidak hanya merepotkan secara apa namanya secara fisik tapi secara mental dan memang secara waktu pun Puja banyak mengganggu Pak Trisna gitu ibaratnya. Tapi mungkin mohon izin Pak untuk akan merepotkan lagi dalam beberapa waktu ke depan mungkin menyelesaikan apa yang belum selesai saat ini mungkin. Kemudian mengaturkan banyak terima kasih juga kepada penguji khususnya mungkin Prof. Lis yang memang selama ini juga dari mulai semester 1 mengajar mata kuliah, semester 2 mengajar mata kuliah, dan di semester 3 ini banyak memberikan masukan kepada saya secara khususnya bagaimana dalam ibaratnya menyusun artikel ilmiah atau membuat satu penelitian. Kemudian kepada Pak Eka juga saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas koreksi, masukan, dan apresiasi secara khususnya bagi saya pribadi. Itu yang menjadi motivasi saya untuk dapat melaju ke depannya. Kemudian kepada Bu Lucy juga yang memang belum berkesempatan hadir pada saat ini. Terima kasih atas saran masukannya yang sangat membantu bagi saya untuk dapat lebih mengimprove apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya kerjakan. Kemudian kepada Pak Deddy Jul, terima kasih juga yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan yang memang sudah membimbing dari waktu S1, kemudian memotivasi untuk bisa lanjut dan akhirnya tidak terasa bisa selesai juga gitu Pak. Jadi memang momen yang mengharukan ini jadi apa ya namanya? Seperti tadi yang Bapak jelaskan mungkin. Kok saya orangnya agak melau sih Pak. Jadi mungkin kalau dibandingkan teman-teman seangkatan kan Pak mungkin cuma Puja aja yang udah berkeluarga, punya anak. Jadi emang sidang hari ini aja kan harus harus ninggalin anak dan istri di kontrakan, Pak. Perjalanan dimulai dari dulu Puja sering bolak-balik Tasik Bandung, Tasik Jatinangor, sampai Puja pernah merantau yang sebegitu jauhnya. Kemudian sekarang pindah lagi ke Sukabumi. Rata-rata Puja menghabiskan perjalanan malam hari, artinya biar bisa seharian maksimal di kampus, dapat bimbingan. Ini jadi cerita berharga sih Pak buat Puja, artinya pengorbanan yang begitu besar juga Puja sudah lalui, dan semoga pengorbanan ini jadi paan buat Puja untuk menghadapi masa depan yang mungkin Puja lebih harapkan. Mungkin segitu. Terima kasih kepada Pak Iwan. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Baik, terima kasih Puja. Ini luar biasa ya, dan nanti akan memetik juga. Makin banyak tantangannya, makin itu melatih kita ya untuk lebih mandiri dan lebih bekerja keras ya. Luar biasa kata saya juga ya. Tapi kamu berhasil menyelesaikan 4 semester. Ini kan sesuatu banget lah kata anak sekarang ya. Atur nuhun Kang Opin yang telah membimbing S1, mendorong juga ke S2. Kami sangat berterima kasih. Jangan pesan-pesan untuk mendorong teman-teman S2 ke sini. Ya, ini wabil khusus nih. Karena alhamdulillah Kang Opin ya, Perdi masuk S3 langsung fast track sekarang itu ya.
Nah ini sebuah prestasi juga ya. Jadi mungkin nanti kita pun akan mendorong teman-teman yang lain yang masuk yang terutama dari Unsil ya, untuk bisa melanjutkan ke S2 dan S3. Puja juga mudah-mudahan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S3 ya. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak ya, kepada tim pembimbing, terutama kepada Bapak Dr. Trisna Insanur, jujur saja, Pak Tisna lah yang banyak membimbing Puja ya, sehingga tadi pemikirannya, ya, kasusnya unik ya, sorghum tidak banyak, ini novelty juga ya, artinya mencoba berpikir liar, berbeda. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Listiawati, ya, Ibu Luciana Trimo, kemudian Pak Dr. Eko Purnayuda yang telah memberikan banyak masukan selama penelaahan dari mulai SUR, kemudian UNT, dan sekarang ujian tesis. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi warna kepada keberkahan ilmu yang diperoleh oleh saudara Puja. Dengan mengucapkan hamdalah, lupa saya terima kasih banyak juga teman-teman mahasiswa dan Kang Misbah ya, yang telah memfasilitasi jalannya ujian tesis hari ini. Baik, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian tesis saudara Puja dinyatakan selesai. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Puja ya. Terima kasih Pak Iwan. Harusnya Kang Iwan, harusnya Puja S3-nya ke sorghum lagi karena S1-nya skripsinya sorghum juga kan. Nah, tuh. Siap-siap. Jadi ahli sorghum harusnya dia. Ayeuna bade sorban heula cenah Kang B. Apa? Kan? Ayeuna bade sorban heula cenah ke sorghum deui. Sorban mengke lah. Izin nomor lanjut 200. lagi nih, masih ada 2 nih. Selamat, Oke. Puja, selamat. Ya, makasih. Sekarang Bu. lanjut Demi masih di yang sama Pak Iwan. Ya, siap. Ke Demi ya. Siap. Saru aja dia. Gina 15. Deminya udah masuk, Pak. Nah, Selamat ya, selamat. mantap Kang, siap-siap Nun. Mangga tuh untuk semuanya mungkin Puja izin pamit karena Demi menggunakan link yang ini. Terima kasih ya Sama Assalamualaikum. aja. Oke, mangga silakan. Siap, nanti Pak nontonnya di handphone. Oke.